Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pada kali ini adalah Desain Pembelajaran IPS dengan materi Pembelajaran IPS dalam konteks kurikulum 2013. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nurhayati, NIM 1917000021, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Dosen pengampu yaitu Ibu Fauzia Sahrawati. Baiklah, materi pertama mengenai konsepsi kurikulum 2013, di mana menurut Sanjaya pada tahun 2008 mengatakan bahwa kurikulum adalah kumpulan dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh peserta didik, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, serta evaluasi yang direncanakan dalam bentuk nyata. Untuk itu, dalam mengembangkan kurikulum, ada 3 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, penyusunan dokumen, implementasi dokumen, serta evaluasi dokumen yang disusun secara terencana, sistematis, dan terukur. Sebagai dokumentasi dari wujud tanggung jawab sosial dari pihak sekolah dan guru. Sedangkan menurut Oliver dalam Oliva pada tahun 1992, pengembangan kurikulum memiliki 4 elemen dasar. Yang pertama, program of studies, yaitu sebaran materi berupa content knowledge dalam bentuk mata pelajaran yang ditawarkan dalam suatu rentang program pendidikan. Yang kedua, program of experience, yaitu sebaran rencana pembelajaran dalam bentuk kurikulum nyata atau aktual kurikulum yang dirancang untuk memberikan pemahaman pengalaman belajar yang lebih bermakna atau meaningful experiments bagi peserta didik. Yang ketiga, program of service, yaitu program konkret, pelayanan pembelajaran, dan sistem penyampaian pembelajaran atau delivery system dengan menggunakan ragam metode, pendekatan, serta strategi dan media pembelajaran yang digunakan. Dan yang keempat itu, hidden curriculum, yaitu suatu kondisi kurikulum tersembunyi berupa layanan program yang secara nyata tidak direncanakan atau tidak dikondisikan sejak awal dalam perencanaan kurikulum nyata, tetapi membuahkan output ataupun outcome yang tidak diramalkan sebelumnya. Adapun 3 model kurikulum 2013, yang pertama subject center kurikulum, yang kedua correlate kurikulum, dan yang ketiga integrate kurikulum, di mana subject center kurikulum ialah menggunakan disiplin ilmu sebagai nama mata pelajaran, contohnya bidang studi seperti matematika, fisika, geografi, sosiologi, dan disiplin ilmu lainnya. Adapun correlate kurikulum ialah model yang menyajikan nama mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenis dikelompokkan menjadi suatu bidang studi seperti mata pelajaran. Sedangkan integrate kurikulum ialah model yang tidak lagi menampakkan nama disiplin ilmu atau bidang studi, tetapi nama mata pelajaran yang diambil dari suatu pokok masalah yang perlu dipecahkan dan masalah tersebut dinamakan suatu unit. Selanjutnya terkait dengan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar, di mana standar kompetensi lulusan adalah suatu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan didapatkan setelah mengalami suatu proses pembelajaran. Nah, manfaat yang akan didapatkan setelah melakukan standar kompetensi lulusan, yang pertama, sebagai batasan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua,
sebagai rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lainnya, dan yang ketiga, sebagai arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, di mana standar kompetensi lulusan memiliki 4 jenjang pendidikan. Yang pertama pada jenjang pendidikan dasar, yang kedua pada jenjang pendidikan menengah, yang ketiga pada jenjang pendidikan menengah kejuruan, dan yang keempat pada jenjang pendidikan tinggi, di mana tujuannya yaitu untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian kompetensi inti. Kompetensi inti dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau dikenal dengan KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 yang dikenal dengan KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 yang dikenal dengan KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan yang keempat, kompetensi inti 4 atau KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Kemudian dilanjut dengan kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. B. Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 diorientasikan untuk menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui sikap atau tahu mengapa, keterampilan atau tahu bagaimana, dan pengetahuan atau tahu apa yang terintegrasi, di mana orientasi ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa perkembangan kehidupan dan ilmu di abad 21 mengalami pergeseran dibanding sebelumnya. Sejumlah ciri itu seperti komputasi, otomasi, dan komunikasi. Secara esensial, pembelajaran mengandung 2 karakteristik utama. Yang pertama, pembelajaran melibatkan proses mental peserta didik secara maksimal yang menghendaki aktivitas berpikir. Dan yang kedua, pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, yang pada gilirannya kegiatan berpikir dapat membantu memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Namun, kedua karakteristik pembelajaran bukan hanya dilakukan untuk transfer pengetahuan, melainkan kegiatan yang harus dilakukan secara aktif beraktivitas dalam upaya membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki. C. Orientasi pembelajaran IPS. Istilah IPS di sekolah merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains, bahkan berbagai isu masalah sosial kehidupan. Dan hasil yang didapatkan dari belajar IPS mengacu pada 2 aspek, yakni pertama, kemampuan memahami konsep-konsep IPS, dan yang kedua, kemampuan mengaplikasikan pemahaman IPS seperti kemampuan berpikir kritis atau critical thinking dan kreatif, kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah-masalah sosial atau problem solving, serta kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, tujuan pendidikan IPS dapat dicapai dengan baik manakala bahan pendidikan diorganisasikan secara bervariasi, mulai dari pendekatan monostruktur disiplin ilmu, interstruktur, dan transstruktur disiplin ilmu-ilmu sosial.
Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai pembelajaran IPS dalam konteks kurikulum 2013. Apabila sekiranya ada salah ucapan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.